Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam OKP Plus melakukan buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan konferensi pers. Konferensi pers ini dalam rangka menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Maluku maupun Indonesia. Berikut ini simak pernyataan sikap OKP Plus itu seperti dilaporkan tim malukunews.com. OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku, pernyataan sikap. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui suatu proses perjuangan yang panjang. Sampai saat ini masih dihadapkan dengan tantangan yang besar, yakni bagaimana mempertahankan semangat nasionalisme bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang besar yang memiliki jumlah jiwa terbesar keempat di dunia dan memiliki luas wilayah yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau. Bangsa Indonesia memiliki daya pengingat yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu nasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembinaan nasionalisme juga perlu diperhatikan paham kebangsaan menganut persatuan dan kesatuan Indonesia. Mahasiswa merupakan generasi bangsa dan juga sebagai penerus harapan dari para proklamator bangsa Indonesia. Para masanya akan memberikan kontribusi pembangunan yang sesungguh-sungguhnya bagi bangsa Indonesia. Perjuangan mahasiswa sama sekali tidak dapat dipisahkan dari peranan dan dalam pembangunan bangsa Indonesia di berbagai daerah, termasuk Maluku. Forum gerakan mahasiswa yang dibentuk selalu membentuk kematangan untuk menemukan jati diri setiap person anak bangsa yang memiliki idealisme nasionalis perjuangan untuk bersama-sama pemerintah dan pemerintah daerah menjawab tuntutan serta harapan masyarakat bangsa negara yang selama ini terkikis oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini yang selama ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Untuk memenuhi persoalan kesejahteraan rakyat, maka OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku hadir sebagai organisasi perjuangan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat secara umum. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah melewati berbagai problem kebangsaan sejak Indonesia merdeka, khususnya di era reformasi. Warga negara diberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk menentukan pilihan politik berdasarkan hati nurani setiap warga negara. Banyak kelebihan dan terobosan baru yang telah ditorehkan oleh negara, tapi banyak juga kegagalan berdemokrasi yang sesungguhnya telah ditorehkan selama ini. Misalnya black campaign atau kampanye hitam, fitnah, hoaks dan nepotisme yang dilakukan oleh oknum anak bangsa yang mengakibatkan terjadi disintegrasi di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, dalam struktur ketatanegaraan dari masa ke masa, posisi kepolisian merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional sebagai syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintahan yang baik dapat terwujud manakala didukung oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik pula. Dengan demikian, penyelenggara kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan akan dapat mendukung pemerintahan yang baik bila terwujud kepolisian yang baik atau good police. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1 Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Konsekuensi dari menjalankan salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah presiden secara ketatanegaraan pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas eksekutif yang dikepalai oleh presiden. Namun demikian, perdebatan kedudukan kepolisian di bawah presiden masih terus berlanjut. Maka untuk memposisikan posisi lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian. Karena itu fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia yang menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. B. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban, maka kata alat negara
dapat dimaknai sebagai sarana negara, yakni ada 3: sarana hukum, sarana dan prasarana kebendaan, yakni yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian, kepolisian sebagai alat negara mengandung arti bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggara negara yang penekanannya pada sumber daya manusia atau orang, yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi di mana lembaga tersebut diposisikan. C. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak lanjutnya perlu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2000 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tentunya keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun negara yang tidak dapat mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kebijakan memandirikan Polri dengan menempatkan langsung di bawah presiden berarti menyamakan kedudukan polisi dengan penegakan hukum yang lain. Kejaksaan sejak lama sudah merupakan lembaga tersendiri yang terlepas dari departemen atau kementerian dan berada langsung di bawah presiden. Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga peradilan malah lebih mandiri dan bebas karena berada di luar kekuasaan eksekutif. Lembaga peradilan merupakan lembaga dari kekuasaan kehakiman yang kebebasan kemandiriannya diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Peran kepolisian di atas adalah sebagai peran pokok. Selain itu masih ada peran-peran lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya dalam Interpol dan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan ayat 3 Ketetapan MPR RI nomor 7 tahun MPR/2000 yang substansinya sebagai berikut. A. Apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia. B. Turut serta secara aktif dalam tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization Interpol. C. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia atau peacekeeping operation di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan dengan itu, maka OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku akan memberikan pernyataan resmi sebagai sikap politik organisasi untuk menjawab dinamika ketatanegaraan secara nasional dan secara khususnya di daerah Provinsi Maluku yang akhir-akhir ini dipertemukan dengan situasi Kamtibmas yang cukup meresahkan. Dalam hal ini insiden yang terjadi beberapa waktu lalu di kota Ambon, Malaysia, di kota Tua, dan ironisnya terjadi pula pada perguruan tinggi yang insiden penikaman salah satu mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Patimura yang berakibat pada hubungan disharmonis antara sesama mahasiswa pada Universitas Patimura. Padahal sejatinya dalam situasi dan kondisi akhir-akhir ini sangat diharapkan agar generasi muda berperan sebagai pure perdamaian untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam konteks Bela Gandong dan sebagai pengaktualisasi slogan Sagu Selempeng di Patah Dua, Ale Rasa Beta Rasa di bumi raja-raja tercinta. Dan tentunya hal ini juga akan sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan di Provinsi Maluku, baik pada sektor regulasi yang berkaitan dengan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan dan sektor kelautan dan perikanan, yakni pembangunan Maluku Integrated Port atau MIP. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kami yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Provinsi Maluku memberikan pernyataan sebagai berikut. 1. Mendukung seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. 2. Meminta pemerintah daerah Provinsi Maluku agar tetap konsisten memperjuangkan rancangan undang-undang kepulauan dan Maluku Integrated Port atau MIP untuk kesejahteraan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Yang ketiga,
mendukung institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Yang keempat, menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa yang terlibat dalam pertikaian di Universitas Patimura agar tetap menahan diri dan mempercayakan proses penegakan hukum sepenuhnya kepada institusi Polri secara khusus di Polda Maluku. Dan mari saudara terus bikin baik, katong semua jaga Maluku dengan terus bikin baik. Demikian pernyataan sikap OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku ini disampaikan sebagai kontemplasi mendalam terhadap situasi kemalukuan akhir-akhir ini, karena dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kita semua menuju Maluku yang lebih baik. Akhirnya kami OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bagi saudaraku umat muslim di Provinsi Maluku. Ambon 5 Maret 2026, OKP Cipayung Plus Provinsi Maluku, Ketua DPD GMI Maluku Albertus IR Pormes, Muhammad Saleh Sewakil, Ketua DPD IMM Provinsi Maluku, Ketua Wilayah kami Provinsi Maluku Mustaqim Rumah Sukun, Yandri Y. Pormau Korwil 11 GMKI Maluku, Itenesi Nahatue, Ketua KMHD Provinsi Maluku, Risman Sulisa, Ketua SEMI Provinsi Maluku, dan Ketua PI Provinsi Maluku Hari Katu. Demikian pernyataan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.